Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB memulai pembangunan dan renovasi Pusat Pengendalian Operasi dalam Pusdal Ops di Provinsi Jawa Timur. Lokasi pembangunan dan renovasi ini dilakukan di 2 titik, yaitu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pacitan. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, menegaskan dalam proses pekerjaan ini harus memprioritaskan keamanan dan keselamatan bagi para pekerja konstruksi. Jarwansah berharap Pusdal Ops ini dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kebencanaan serta menjadi pusat koordinasi dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur. Renovasi gedung Pusdal Ops BPBD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pacitan ini ditargetkan akan rampung pada Juni 2025. Selain renovasi Pusdal Ops, BNPB melalui program IDRIPS juga memasang 133 rambu kebencanaan di Kabupaten Pacitan. Pekerjaan ini merupakan bagian dari program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIPS yang didukung oleh World Bank sebagai bentuk penguatan mitigasi dan penyebaran informasi peringatan dini atau Early Warning System. Saat ini BNPB tengah membangun total 66 unit Pusdal Ops di 34 provinsi serta 3.700 rambu di 27 kabupaten kota yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerima rangkaian kunjungan studi dari pemerintah Sri Lanka terkait satu data bencana pada Senin 24 Februari 2025 di Geraha BNPB. Pertemuan dan pertukaran informasi di antara dua negara yang telah bersahabat sejak lama ini merupakan hal yang sangat berharga, mengingat Indonesia dan Sri Lanka merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam. Pembahasan dalam rangkaian pertemuan ini meliputi data kejadian bencana, dampak kejadian bencana, data pengelolaan bencana, aspek-aspek teknis, kerangka organisasi, serta penggunaan sumber anggaran. Para delegasi juga berkesempatan untuk melakukan studi pembelajaran dari kejadian gempa bumi Cianjur yang terjadi pada tahun 2021 silam. Studi ini meliputi pengelolaan data pasca bencana yang disampaikan secara aktual melalui dashboard, termasuk dengan mengunjungi salah satu relokasi terpusat di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. BNPB berharap pertukaran informasi antar kedua negara ini dapat diimplementasikan dan dijadikan sebuah landasan yang penting bagi kedua negara dalam menyusun satu data bencana yang akurat dan efektif. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima kunjungan diorama edukasi bencana SD Kristen Kanaan pada 26 hingga 28 Februari 2025. Sebanyak 172 siswa dari SD Kristen Kanaan berpartisipasi aktif dalam mengikuti rangkaian kunjungan, mulai dari menyimak dongeng, menerima paparan edukasi bencana, kuis, dan games berhadiah, hingga berkeliling diorama. Para siswa berkesempatan untuk melihat langsung berbagai miniatur, alat peraga, dan informasi bencana seperti tsunami, gempa bumi, erupsi gunung api, banjir, tanah longsor, dan berbagai peralatan yang digunakan dalam penanggulangan bencana. Diharapkan melalui kunjungan ini, anak-anak dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri, serta upaya menghadapi potensi bencana di sekitar tempat tinggal maupun area sekolah. Diorama edukasi bencana dibuka untuk umum bagi para siswa sekolah hingga perguruan tinggi maupun komunitas yang ingin mempelajari lebih dalam terkait penanggulangan bencana di Indonesia. BNPB bersama Universitas Andalas menjalin kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi dalam penanggulangan bencana dengan durasi kerjasama selama 5 tahun.
Bentuk kerjasama diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dengan Rektor Universitas Andalas Eva Yonedi. Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini antara lain dukungan kegiatan penanggulangan bencana pada fase prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Kemudian kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta hilirisasi teknologi. Selain nota kesepahaman, BNPB dan Universitas Andalas melakukan penandatanganan kerjasama pengembangan program dan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis kebencanaan. Pada kesempatan ini, penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Utama BNPB dan Wakil Rektor 1 Universitas Andalas. Kepala BNPB dalam sambutannya mengatakan, kerjasama yang dilakukan ini menjadi penting dan awal yang baik dalam penanggulangan bencana. Karena penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga perlu dukungan dan kolaborasi dari multi pihak, salah satunya pihak akademisi. Kegiatan ini sebagai bagian dari implementasi kemitraan Indonesia dan Australia melalui program Siap Siaga yang telah berjalan di BNPB. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto beserta jajaran menerima kunjungan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia pada Rabu 26 Februari 2025. Dalam kunjungannya kali ini, rombongan BPK RI yang dipimpin oleh Nyoman Ardi Suryadana selaku anggota 1 langsung melaksanakan entry meeting dengan BNPB. Entry meeting yang digelar di ruangan multimedia lantai 10 Geraha BNPB ini menjadi langkah awal sebelum proses audit dilakukan secara menyeluruh. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar pemberian opini terhadap laporan keuangan BNPB. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan pengelolaan keuangan BNPB lebih transparan, akuntabel, dan dapat memberikan manfaat untuk bangsa dan negara. BNPB menghadiri kegiatan Monef penyelenggaraan kebijakan penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh BPBD DKI Jakarta pada Rabu 26 Februari 2025. Kegiatan yang mengusung tema evaluasi pelaksanaan sosialisasi penanggulangan bencana bagi masyarakat ini bertujuan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan bencana sekaligus mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi, hadir dan menyampaikan materi strategi optimalisasi edukasi penanggulangan bencana bagi masyarakat perkotaan di DKI Jakarta. Pada kesempatan tersebut, BPBD juga memaparkan hasil penilaian awal terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana yang mencakup program mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons bencana. Diharapkan melalui kegiatan ini, BPBD DKI Jakarta dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kolaborasi, menyusun strategi edukasi yang lebih baik terkait penanggulangan bencana, dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Wira Saputra Harahap undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan berikutnya. Salam tangguh!